sepanjang tahun ini, kita telah menjalani hidup selama 365 hari, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Sesaat lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Pada tahun ketiga pandemi COVID-19, jumlah kasus positif semakin berkurang dan malah hampir tidak terdengar. Aktivitas rumah-rumah ibadah di Kota Sorong mulai kembali seperti semula. Begitu halnya Paroki Kristus Raja Katedral Sorong yang mulai menjalankan misa selayaknya sebelum COVID-19 tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Berikut data perkembangan Paroki Kristus Raja sepanjang tahun 2022. Jumlah baptis anak dan dewasa adalah 60 jiwa. Jumlah terima resmi adalah 5 orang. Jumlah komuni pertama, yaitu di Gereja Katedral 81 jiwa, di Stasi Saoka 1 jiwa, Stasi Sausapor 11 jiwa, dan Stasi Wau 13 jiwa. Total keseluruhan adalah 106 jiwa. Jumlah perkawinan 15 pasang. Jumlah meninggal dunia 33 jiwa. Jumlah umat sebanyak 4.890 jiwa. Berikut ini, dokumentasi seksi komunikasi sosial Paroki Kristus Raja, yang dirangkum dalam Kaleidoskop tahun 2022. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga. 1 Januari 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, dan Hari Perdamaian Sedunia. Misa Tahun Baru bertepatan dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan Hari Perdamaian Sedunia. Pada misa kedua, dipimpin Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Datus Lega. Dalam homilinya dikatakan, pengalaman Bunda Maria dapat dilihat dan diterima sebagai suatu pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Rendah hati dan ketulusan, tanpa pamrih, penyerahan diri secara total kepada Tuhan, itulah pelajaran hidup yang harus kita miliki seperti Bunda Maria dalam memasuki tahun baru. 2 Januari 2022, Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner Sedunia. Misa dipimpin Pastor Paroki Kristus Raja, RD Immanuel Tenau, yang dimulai pada pukul 7 dan 9 pagi, serta pukul 6 sore. Dalam homilinya dikatakan, perjumpaan pribadi dengan Allah akan mengubah seorang individu secara mendasar dan membuatnya bermetamorfosa. 20 Januari 2022, Pembukaan ibadah di lingkungan Santo Benediktus. Besarnya kerinduan umat Paroki Kristus Raja untuk melakukan ibadah lingkungan terjawab sudah di awal tahun ini. Dengan berkurangnya angka positif COVID-19 di Kota Sorong, Paroki Kristus Raja mulai mengizinkan umatnya untuk melaksanakan ibadah lingkungan, dan pembukaan ibadah dimulai dari lingkungan Santo Benediktus. 28 Januari 2022, Misa Etnis Papua. Paroki Kristus Raja menggelar Misa Etnis Katolik Papua yang dilaksanakan pada 28 Januari 2022 pada pukul 5 sore. Misa dipimpin Pastor Paroki Kristus Raja dengan sejumlah selebran. Februari 2022, Ibu-Ibu Santa Marta Paroki Kristus Raja dan WKRI Cabang Kampung Baru Sorong menggelar misa syukur yang dilaksanakan di lantai 1 Aula Lux Ex Oriente. 6 Februari 2022, misa di lingkungan Santo Wilhelmus dan Santo Petrus Kabupaten Tambrau. Pastor Paroki Kristus Raja memimpin misa di lingkungan Santo Wilhelmus dan Santo Petrus Kabupaten Tambrau. Bupati Tambrau saat itu, Gabriel Asem, turut hadir dan memberi sambutan dalam misa tersebut. Buat kasih setiamu. 4 Maret 2022, Pembukaan Jalan Salib. Pada pembukaan setiap Jumat dalam masa Prapaskah, ada tradisi sebelum misa, diawali dengan ibadat Jalan Salib. Praktek doa dan devosi ini juga dilaksanakan di Paroki Kristus Raja Sorong.
ibadat jalan salib dipimpin Prodiakon Bapak Kristu Turop. 22 Maret 2022, Ibu-ibu WKRI DPC Kristus Raja Katedral Sorong melakukan sosialisasi WKRI ke lingkungan-lingkungan separoki Kristus Raja Sorong. Untuk hari pertama, kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di lingkungan Santo Petrus. Umat begitu antusias mengikuti jalannya kegiatan dan memberi sejumlah pertanyaan kepada ibu-ibu WKRI. 26 Maret 2022, ibu-ibu WKRI DPC Kristus Raja Katedral Sorong melakukan kegiatan pelatihan merajut tahap 2 bagi utusan tiap-tiap lingkungan separoki Kristus Raja Sorong. Kegiatan ini dilakukan di lantai 1 Aula Lux Ex Oriente. Saat ku tak melihat jalanmu. 6 April 2022, Rapat Perdana Panitia Ulang Tahun Paroki Kristus Raja Sorong. Dalam rangka mempersiapkan ulang tahun Paroki Kristus Raja Sorong ke-75, Panitia Ulang Tahun Paroki melakukan rapat perdana yang bertempat di lantai 1 Aula Lux Ex Oriente. Rapat tersebut dipimpin Ketua Panitia Ulang Tahun Paroki, Bapak Herman Hebong. 7 April 2022, Ibu-ibu Santa Marta Paroki Kristus Raja Sorong melakukan rekoleksi yang dilakukan di lantai 1 Aula Lux Ex Oriente. Kegiatan tersebut dipimpin Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Sorong. 10 April 2022, Minggu Palma. Misa Minggu Palma dilakukan sebanyak 2 kali. Misa pertama dan kedua dipimpin Pastor Paroki, RD Immanuel Tenau. Dalam homilinya dikatakan, penderitaan adalah ciuman kasih Allah. Sungguh berat bagi manusia untuk menjalaninya, namun itulah cara Allah mengingatkan manusia untuk menjalani penderitaan dalam kehidupan yang pada akhirnya dapat keluar mencapai kemuliaan Tuhan. 14 April 2022, Kamis Putih. Hari Raya Pekan Suci mempunyai tradisi memperingati perjamuan malam terakhir antara Yesus dan muridnya. Pada Misa Kamis Putih juga dilakukan pembasuhan kaki oleh pastor kepada beberapa perwakilan umat yang merupakan peringatan akan Yesus yang mencuci kaki para muridnya dalam perjamuan terakhir. 15 April 2022, Jumat Agung. Jumat Agung disebut sebagai agung karena Yesus dijatuhi hukuman mati, bukan karena dia melakukan kejahatan, melainkan karena kasih-Nya kepada manusia, sampai sehabis-habisnya. Misa Jumat Agung dilakukan 2 kali di Paroki Kristus Raja. Dalam misa pastor mengatakan, alasan pokok Tuhan Yesus mendekati dan menyerahkan diri kepada para musuhnya adalah, para musuh bukanlah orang-orang yang mesti dibenci atau dijauhi, ditolak, dan disingkirkan. 17 April 2022, Misa Paskah. Misa Paskah di Paroki Kristus Raja dilaksanakan sebanyak 2 kali. Misa pertama dipimpin Pastor Paroki Kristus Raja pada pukul 7 pagi, dan misa kedua dipimpin Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Datus Lega pada pukul 9 pagi. 27 Mei 2022, Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Misa Kenaikan Tuhan Yesus dimulai pada pukul 9 pagi. Misa dipimpin Uskup Manokwari Sorong. Uskup dalam homilinya mengatakan, apa yang kita akui dalam syahadat bukanlah keabadian jiwa, tetapi kebangkitan daging, yaitu pintu masuk seluruh makhluk ke dalam misteri agung Allah. Kau lebih tahu. 2 Oktober 2022, Pembukaan Misa Etnis. Dalam rangka menyambut ulang tahun Paroki Kristus Raja ke-75, Panitia Ulang Tahun Paroki mengadakan misa etnis yang dilaksanakan setiap hari Minggu, sejak tanggal 9 Oktober hingga hari puncak perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang jatuh pada tanggal 20 November 2022. Misa etnis tersebut diikuti 10 suku yang ada di Paroki Kristus Raja, yaitu etnis Tanimbar, K, Minahasa, Ambon, Toraja, Jawa, NTT, Papua, Batak, dan Tionghoa. Saat misa etnis Minahasa pada tanggal 23 Oktober 2022, turut hadir dalam misa tersebut, penjabat Wali Kota Sorong, Syurses Yarangga bersama istri,
Pada kesempatan itu, penjabat wali kota mengatakan, misa etnis perlu dilakukan, agar budaya dan adat istiadat tetap dipertahankan. Selain itu, umat Katolik diajak untuk menjaga keamanan, serta menjadikan Sorong sebagai kota beriman, yaitu bersih, indah, aman, dan nyaman. Ku percaya akan kasih yang 5 November 2022. Pembukaan berbagai lomba dalam rangka ulang tahun paroki. Uskup Manokwari Sorong, Monsinyur Hilarion Datus Lega, membuka secara resmi pelaksanaan beragam lomba dalam rangka ulang tahun paroki Kristus Raja ke-75. Lomba-lomba yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain lomba gawang mini, lomba lektor dan pemazmur, lomba tata perayaan Ekaristi, lomba baca pengumuman, lomba yospan, lomba tangkap belut, lomba tata rias wajah, dan lomba karaoke pasangan suami istri. Selama jalannya kegiatan lomba, panitia turut melibatkan anak-anak misdinar yang bertugas sebagai seksi kebersihan. Sekalipun terlihat sepele, namun mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Engkau baik, Engkau baik. 19 November 2022. Sehari sebelum hari ulang tahun paroki Kristus Raja ke-75, panitia ulang tahun paroki menggelar jalan sehat yang dilepas oleh Uskup Manokwari Sorong dan didampingi pastor paroki Kristus Raja. Kegiatan ini diikuti 24 lingkungan dan 6 stasi. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja, Bapak Herman Hebong mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan jalan sehat tersebut untuk meningkatkan kebersamaan dari seluruh umat yang ada di wilayah paroki Kristus Raja. Usai jalan sehat, dilakukan senam Zumba yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba dan penyerahan hadiah kepada umat yang mendapat door prize. 20 November 2022. Paroki Kristus Raja merayakan ulang tahunnya yang ke-75 bersamaan dengan Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Sebelum dimulainya misa, dilakukan peresmian Aula Rex Mundi. Peresmian diawali dengan pengguntingan pita oleh penjabat wali kota Sorong yang didampingi istri, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Uskup Manokwari Sorong dan penjabat wali kota Sorong, serta pemberkatan gedung oleh uskup. Usai itu, perarakan menuju gereja oleh etnis Papua. Sedang lektor dan pemazmur oleh etnis Batak dan Tionghoa. Pada misa, juga dilakukan pentahbisan 2 orang frater menjadi diakon oleh Uskup Manokwari Sorong, yakni Diakon Juventus Ivos Kocu dan Diakon Alexander Raymond Laike. Hadir juga pada MC perayaan tersebut, penjabat Bupati Maibrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonu. terkenang masa kecil bersamamu. 24 Desember 2022. Malam Natal. Misa malam Natal dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 6 sore dan 8 malam. Kedua misa tersebut dipimpin Pastor Paroki Kristus Raja, RD Immanuel Tenau. Dalam homilinya, Pastor mengatakan, jalan Tuhan selalu memberikan sebuah solusi bagi kehidupan manusia. Jalan Tuhan selalu merindukan dan menggembirakan. Oleh karena itu, untuk mengikuti jalan Tuhan, harus penuh dengan sukacita. Namun kita penuh 25 Desember 2022. Misa Perayaan Natal. Misa Perayaan Natal tahun ini dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 7 dan 9 pagi. Kedua misa tersebut dipimpin Pastor Paroki. Pada misa kedua, Pastor Paroki mengatakan, kesatuan bersumber dari Sang Pemberi Kehidupan, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu kesatuan itu mengagumkan dan mengesankan. 26 Desember 2022. Misa Perayaan Natal hari kedua. Misa Perayaan Natal hari kedua dilaksanakan hanya 1 kali saja, yaitu pukul 8 pagi. Pada misa ini, juga dilakukan penerimaan sakramen baptis kepada 50 orang anak. Dalam homilinya Pastor berpesan, legalitas formal, identitas diberi, untuk dibaptis menjadi seorang Katolik, juga mengandung konsekuensi, yaitu konsekuensi kesaksian.
semangat dan kerinduan umat Paroki Kristus Raja untuk dapat mengikuti misa seperti sebelumnya perlahan mulai dapat dilaksanakan. Dalam momen yang terlihat dalam Kaleidoskop tahun 2022, bagaimana paroki ini berjuang melaksanakan misa yang tidak ketat, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, penghalang antara pastor dan prodiakon dengan umat saat menerima hosti, dan juga pemberian derma, semua sudah tidak seketat seperti saat melonjaknya kasus COVID-19 di kota ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan tetap berdoa agar pandemi COVID-19 benar-benar dapat berakhir. Kita percaya bahwa di balik semua peristiwa ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kota ini, terlebih paroki yang kita cintai ini.